Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu PP, Ibu Mahfuhatus Munawwaroh yang sudah berkenan meluangkan waktu untuk hadir dalam pendampingan 5 ini. Kemudian juga kepada Ibu Eka Susilowati yang sudah berkenan juga untuk hadir dalam percakapan pasca observasi di pendampingan 5 ini. Ya, jadi kemarin Bu Eka sudah melaksanakan pra-observasi ya, kemudian juga sudah melaksanakan observasi. Kemudian sekarang adalah pasca observasinya ya Bu Eka ya. Nah, kemarin waktu melaksanakan pra-observasi itu ada indikator yang ingin dicapai ya, untuk dipraktekkan di dalam kelas kan ya Bu Eka ya. Kemarin itu apa Bu Eka itu yang menjadi yang diinginkan untuk pengembangan? Kebetulan kemarin itu pas dengan saya ngajar materi grafik fungsi trigonometri. Nah, saya di situ pengennya anak-anak bisa mengidentifikasi grafik masing-masing persamaan trigonometri seperti grafik sinus, kosinus sama tangan. Nah, di situ juga saya pengennya anak-anak dapat menganalisa perubahan grafik akibat dari perubahan konstanta dari grafik fungsi trigonometri tersebut. Ya. Area pengembangan yang hendak dicapai apa kemarin? Saya itu pengennya menekankan karena ini ada analisa, pengennya ke kreativitas siswa dalam memecahkan nanti masalah. Terus lagi pengennya meningkatkan kolaborasi antara siswa. Soalnya kan saya sering menemui itu kadang anak-anak diminta berkelompok, tapi kadang misalkan satu kelompok 2 anak. Kan saya bikinnya kelompoknya heterogen. Kadang ini yang kerja hanya 1. Terus kadang ada itu satu kelompok 3 orang. Ada satu anak itu, Bu saya tidak mau kelompokan, saya individu saja soalnya tidak sreg dengan kelompoknya. Betul. Ya, jadi yang hendak dikembangkan seperti itu. Ya, kemudian strategi kemarin pakai strategi apa? Kalau strateginya kemarin itu ada beberapa. Yang pertama saya pakai model pembelajaran di strategi learning. Soalnya kan saya pengennya anak-anak itu nanti pembelajarannya bermakna, dapat menyimpulkan, menentukan konsep dari materi yang akan saya pelajari. Terus nanti grafiknya saya menggunakan aplikasi grafik yang biasa dipakai di matematika, itu aplikasinya GeoGebra. Aplikasi itu ya. Berarti terus gimana, kemarin kan sudah dipraktekkan itu ya Bu Eka ya, saya juga sudah melihat itu. Dari yang ingin dikembangkan, keinginannya, tujuan pembelajaran, kemudian strategi yang digunakan ketika kemarin dipraktekkan di kelas, itu bagaimana refleksi dari Ibu? Jadi apakah berhasil atau ada kendala-kendala, bisa sharing-sharing? Kalau dikatakan berhasil 100% ya belum seperti itu. Soalnya kan saya ini masih seperti yang aplikasi GeoGebra itu, saya kan sebelumnya sudah bilang ke anak-anak silahkan diinstal di rumahnya. Nanti kalau misalkan sudah diinstal, jadi waktu penggunaannya itu tidak usah pakai data lagi. Jadi saya menekankan silahkan diinstal di rumah. Nah, pada saat pembelajaran itu masih aja ada yang belum. Jadi kalau misalkan saya pengennya kan walaupun berkelompok itu ada beberapa yang di LKPD itu ada beberapa yang harus dipecahkan, tidak satu. Jadi kalau misalkan hanya satu kelompok itu satu HP yang digunakan, itu tidak bisa pas 2 jam pelajaran selesai. Jadi kendalanya di situ. Berarti itu sebenarnya aplikasi itu bisa di-download melalui Play Store. Nah, itu kalau misalkan di-download, kelebihannya kalau pemakaiannya itu nanti tidak usah pakai data lagi. Kalau misalkan mau pakai di website itu bisa, tapi setiap penggunaannya harus pakai Berarti kemarin siswa itu sudah download, seharusnya sudah download ya. Jadi ada sebagian yang belum download. Gimana kalau yang nggak punya handphone? yang alhamdulillah kalau yang
kebetulan kelas yang kemarin dijadikan yang dijadikan observasi itu alhamdulillah semuanya ada. Cuman memang ada siswa yang sekarang kalau zaman sekarang kan jarang anak-anak yang tidak punya HP seperti itu. Itu pun anak-anak yang tidak punya HP biasanya itu ya cuma 1-2 lah. Jadi nanti masih bisa disiasati dengan nanti pinjam dengan HP saya itu untuk kelas yang mungkin kelas yang nanti akan saya pelajari selanjutnya kalau memang butuh aplikasi itu. Ya. Kemarin juga ada ini ya, strategi model discovery learning. Mungkin mereka bisa menceritakan itu gimana kemarin prosesnya itu, Bu. Kalau yang pertama-tama itu kalau penemuan itu discovery learning kan biasanya penyebutannya enaknya model penemuan gitu kan ya. Ya, Nah betul. itu saya memberikan rangsangan, intinya lah stimulus. Di situ ada video pembelajaran karena di sini grafik, jadi saya memberikan video pembelajaran itu kalau tidak salah kemarin itu video rel kereta api yang lintasannya itu berbentuk grafik, grafik seperti grafik yang akan saya pelajari seperti itu. Itu media audio visual. Iya, jadi anak-anak itu kalau sekarang kan kalau kita cuma drama itu kadang Jadi masuk ke nggak kanan, konkret keluar gitu ke ya, kiri, seperti abstrak, itu. Iya. abstrak. Kalau Jadi hanya- kalau diberikan apa itu anak-anak, nah itu apa gitu. langsung konkret Iya, kita lihat gitu betul. gambarnya. Jadi pas mungkin itu untuk memancing lah gitu. Intinya kan memberikan stimulus kepada mereka. Terus habis itu saya berikan LKPD yang sebelumnya saya buat. Nah, memang kemarin itu ada beberapa soal seperti yang grafik sinus itu ada 3. Nah itu karena keterbatasan waktu, mungkin saya kurang manajemen waktunya kurang ya, soalnya kan masih itu hanya kalau tidak salah hanya 2 dari 3 itu hanya 2 yang terselesaikan. Yang satunya itu saya jadikan dibahas pertemuan selanjutnya seperti itu. Ya. Kalau sekarang anak-anak itu tidak mau dikasih PR, jangan ada PR gitu. Terus habis diskusi ya, itu Ya. bentuk diskusi kelompok, presentasi. Nah mungkin untuk presentasi itu anak-anak mungkin harus dipancing. Soalnya anak-anak itu ya gimana, ngerti Bu. Nah kadang kan kita tidak tahu ngerti karena memang ngerti atau ya anak-anak tidak mau ribet lah intinya. Kalau ibu ini bilang tidak ngerti nanti tambah lama seperti itu. Jadi nah untuk itu mungkin nanti saya saya niatnya tuh kalau ada waktu, setiap ada waktu itu saya bikinnya, kalau dulu saya itu bikin evaluasinya pakai pokoknya sebenarnya ada kelebihan ada kekurangan kalau pakai HP. Kalau pakai HP kan kita memang butuhnya pakai data gitu. Anak-anak itu kadang ada yang banyak, terus kebetulan itu ada sebelumnya itu ada saya ngajar itu satu anak itu memang banyak kuotanya itu banyak, jadi satu kelas itu hotspotnya ke anak itu anaknya baik hati lagi, mau aja. Itu berarti aset bisa digunakan. Kebetulan anaknya mampu anaknya Bu gitu. Jadi kelas itu punya aset yang kaya kuota. Iya. Jadi bisa diberdayakan. Nah itu soalnya ya kalau kita bilang kita kan harus misalkan memaksa anak punya kan nggak mungkin. Jadi ya kalau misalkan kadang kalau ada yang nggak bisa belum download ya bisa, kalau nggak ada yang bisa pakai hotspot saya, mungkin kalau cuma sebentar kan tidak begitu banyak Bu ya. Ya memang guru itu harus berkorban. Apalagi kalau menggunakan aplikasi yang berhubungannya dengan data. Ya itu ya tadi ya Bu ya, baik kan. Jadi sudah merefleksi kemarin proses observasinya, pembelajarannya. Kemudian kemarin kan saya sudah melakukan pengamatan ya terhadap pelaksanaan praktek pembelajaran BK di kelas. Nah di sini kemarin ada lembar observasi nih Bu yang sudah saya isi tentang pengamatan terhadap BK kemarin. Jadi kemarin itu kan BK aspek
dan strategi pengembangannya kan ada langkah pembelajaran dengan metode discovery learning. Nah di sini kemarin dan dari cerita Bu Eka juga dari hasil pengamatan saya kemarin itu sudah ada ya, dari pembukaan, inti, penutup, di situ sudah menggambarkan langkah-langkah pembelajaran dengan metode discovery learning. Kemudian juga ini bisa sambil dibaca untuk pembelajaran diferensiasinya ya, ada konten, proses, dan produk kemarin ya Bu ya. Produknya nggak ada kan? Soalnya kalau jujur saya sendiri itu kalau materinya saya diferensiasi itu saya sudah baca-baca gitu. Cuma pengaplikasiannya untuk di matematika itu saya itu masih misalkan ini bisa. Kadang ada materi itu ini gimana diferensiasinya ya. Saya gitu kadang saya bingung kadang. Jadi kadang boleh enggak kalau misalkan satu RPP itu hanya satu aja gitu. Saya kemarin Ya, kan di sini enggak apa-apa gitu. Ini kan jadi saya punya konten sama proses saja yang ya, produk enggak apa-apa. itu. Ya kemarin kan sebenarnya strategi yang ingin mengembangkan kan seharusnya memang 3 ya Bu ya. Ternyata yang terlihat itu yang sangat terlihat konten sama proses, produknya belum kan. Jadi kemarin tuh yang saya lihat itu ada materinya itu melalui PowerPoint ya, kemudian juga melalui video pembelajaran yang kereta api itu, kemudian bahan ajarnya juga sudah berbasis elektronik juga, kemudian juga aplikasi yang digunakan juga sudah jadi bagus itu kemarin itu yang saya lihat itu, karena belajar matematika itu kan sulit. Jadi kalau ada aplikasi anak-anak bisa menggunakan handphone, mengingat sekarang itu kan anak-anak pegangannya tuh HP ya. Lebih canggih dari kita gitu. Jadi itu sudah diberdayakan ya. Jadi penggunaan HP anak-anak itu ke arah yang lebih positif ya Bu ya. Untuk produk mungkin Bu yang mungkin ada masukan di sini. Bingungnya itu yang diferensiasi yang produknya apa. Soalnya kan pengennya kalau yang businan itu kemarin bisa dalam bentuk video, bisa dalam bentuk yang apa namanya yang poster ya, saja. Nah itu kalau matematika itu apa gitu. Soalnya kalau saya video ya video semua anak-anak itu. Kalau misalnya mereka kan sudah pernah lihat ya kalau bahasa Indonesia itu. Bisa enggak gitu dari misalnya hasilnya dari Bu Eka itu disajikannya beragam. Nah itu kalau untuk materi misalkan materinya seperti statistika, seperti membuat membuat diagram batang itu bisa dengan poster, bisa kita dengan video kalau yang jago mengedit lah seperti itu bisa ya. Mungkin ya kalau PowerPoint kan bisa ya, PowerPoint atau yang tulis tangan bisa, tulis tangannya bisa di di karton bisa. Ya itu namanya diferensiasi produknya. Jadi bisa ya, jadi Insya Allah bisa. Jadi ya seperti itu mereka. Jadi mereka sudah menemukan ya. Jadi untuk diferensiasi produk ya contohnya seperti tadi yang Cuma sudah ini memang itu untuk materi-materi yang misalkan limit itu ya, itu memang harus saya susah ini gimana diferensiasinya, jadi saya cuma pakainya dalamnya diferensiasi proses ya, itu. Ya, saya ambil gampangnya nggak mesti harus tiga-tiganya muncul. Jadi kalau memang di beberapa materi itu hanya ada konten sama proses, nggak apa-apa. Kemudian dari kemarin dari catatan observasi yang sudah saya lakukan Bu Eka, jadi ada kompetensi apalagi nih yang ingin Bu Eka kembangkan ke depannya gitu dari pengalaman kemarin? Kalau untuk pengembangannya ini yang perbaikan aja dulu Ya, gitu. Nanti pengembangannya selanjutnya kalau yang perbaikan mungkin yang itu mungkin nanti yang kelompokan itu. Saya kadang iya, kadang anak-anak itu chemistry-nya masih kurang. Ya ada kelas itu yang bergap-gap lah, kan biasa. Kalau cuma satu kelas itu ada geng lah, kalau geng kayaknya negatif gitu ya. Ini kalau misalkan kadang kalau bukan temennya komunitas, saya tidak mau berkelompokan sama itu. Nah kalau misalkan kita kasih kan gitu, kayaknya yang lain, bestinya, yang lain kan tidak kebagiannya itu. Terus kalau misalkan tidak kita kasih,
itu kelompoknya kurang maksimal seperti itu. Nah mungkin itu nanti saya pikirkan gimana solusinya, mungkin nanti lebih diacak-acak lagi ya. Gimana? Berarti kelompok itu guru yang menentukan apa Kalau nilai kelompok sendiri? saya pernah itu, saya sudah pernah mencoba berbagai macam cara. Pertama milih sendiri, itu kadang anak-anak itu walaupun ada yang saya itu kelompok gitu. Padahal kan saya sudah perkirakan satu kelompok itu sudah pas. Nah, lebihnya lah 1, 2. Itu ada aja. Saya nggak mau gitu. Nah, itu saya memaksakan bagaimana. Nah, terus kalau saya yang buat itu kadang kalau saya yang buat kan saya buatnya heterogen. Heterogen yang sekiranya, tapi kadang saya tanya ini dan ini, bisa saya tanya ke yang intinya, yang tahu lah, intinya tahu kelasnya, ini sama ini bisa nggak intinya bagus nggak komunikasinya. Soalnya saya pernah itu satu kelompok itu 3 orang. Nah ini yang 2 ini mengumpulkan ke saya, yang 1 juga mengumpulkan ke saya, jawabannya beda. Nah ini kelompok bagaimana? Oh itu tak sarmo bu katanya. Nah akhirnya saya tanya, ini sarmo enggak, ini bisa enggak komunikasi? Oh enggak, bisa bu, bisa. Terus ini jangan sama ini bu, ini tengkaran sama ini gitu. Ya mungkin kalau sama levelnya kan. kalau masalah tengkaran itu kan gimana bu ya, tetapi kadang ini kamu ini enggak bu, saya enggak tengkaran sama itu gitu. Nah kalau pas mau apa namanya ya, memang harus dari hati ke hati gitu kan. Cuman kadang kalau saya itu waktunya yang nggak ada, jadi saya pengennya materi ini selesainya selesainya harus berapa minggu, berapa kali pertemuan, harus tek. Kalau kita kan perhitungannya seperti itu, ternyata di lapangan kan tidak seperti itu. Sesuai dengan rencana. Iya, tidak sesuai dengan seperti itu. Jadi ya nanti mungkin untuk komunikasi antara siswa dengan siswa mungkin bisa diperbaiki. Terus apa lagi penambahan? Mungkin untuk evaluasinya kan, kalau evaluasi kan bisa dikembangkan kalau anak-anak itu kadang untuk matematika memang tidak bisa memberikan seperti dulu. Kalau dulu waktu saya sekolah tugasnya seabrek-abrek, kadang 50 soal. Itu kalau sekarang nggak bisa seperti itu. Saya menekankan ke anak itu 1-2 soal sudah, yang penting kalian ngerti. Nah kalau untuk soalnya ya kadang saya menekankan itu ya, kadang anak-anak itu kan nyontoh. Nah, nyontoh jadi satu kelas pas sama semua, kadang cuma beda titik. Kalau sama dengan itu kadang ada yang sama dengan gini, sama dengan itu ada yang seperti bagi, berarti ini nyontoh gitu. Nah menyiasati itu kadang saya buat tugasnya itu satu anak satu. Tugas individu ya, satu meskipun anak. pelaksanaannya Ya. diskusi dengan diskusi kelompok. Kadang ya itu apa namanya, minta tolong ke yang susah juga sih. Saya kadang banyak dilemanya kayak itu. Di kelas itu banyak ini gimana kalau misalkan yang penting apa namanya materi selesai, itu tanpa tolak kanan kiri bisa aja ditabrak seperti itu. Cuman ya karena kita bukan hanya untuk apa namanya pengajar, tapi kan mendidik juga. Ya kita ya gimana misalkan materinya tidak selesai, ya saya kadang anak-anak ini ya sudah, kalau misalkan tidak selesai bisa bertanya di luar jam pelajaran. Itu ada yang memang siswa yang mau kadang berbondong-bondong, jadi kadang WA saya dulu, bu besok saya tanya, ya boleh, ibu jam berapa yang kosong tuh. Nah tapi itu kan tidak semuanya di dalam di dalam kelas yang ke saya, ya ada yang menumbuhkan ketertarikan siswa terhadap matematika itu yang memang susah ya? Iya susah. Matematika. Jadi saya pengennya nanti mungkin karena kalau dulu saya itu pakai game apa namanya evaluasinya pakai game. Nah mungkin itu saya terapkan di angkatan yang dulu. Nah, ya tapi itu Kalau ya, angkatan ini belum. Nah karena saya masih sibuk dengan skripsi yang buat gamenya itu Tidak sempat ya. mungkin nanti selanjutnya saya apa namanya
namanya lebih ya, variasi gitu ya saya untuk soalnya. disempatkan lah di sela-sela kalau misalkan jam kosong ya setidaknya 1-2 soal yang penting ada game-gamenya sedikit, anak-anak itu antusias. Jadi itu ya Bu ya, rencana tidak lanjutnya. Kemudian ini juga ada rencana pengembangan diri. Jadi tadi sudah ya, jadi aku Ini yang sebelumnya apa yang nanti? iya ke depannya. Oh, yang sebelumnya tidak usah, berarti tidak usah ditulis. Tidak usah kan sudah selesai. Jadi dari yang kemarin sudah dipraktekkan itu kan mereka ya kan pasti punya rencana ke depannya untuk lebih baik seperti itu. Kalau rencana banyak, sudah tersusun. Yang Cuman lebih ingin yang dikembangkan realisasinya gitu ya. Kalau itu. kemarin mungkin kan ada apa kolaborasi sama apa kemarin kreatif ya. Mungkin kedepannya mungkin ada yang ditambah selain kreativitas sama kolaboratif, mungkin inovatif. Ya jadi mungkin siswa bisa lebih berinovatif, menghasilkan produk yang diferensiasi kayak tadi yang diinginkan kayak produknya berdiferensiasi itu kan berarti siswa sudah inovatif, kreatif juga ya. Mungkin ya. Jadi nanti ini sudah tadi kan sudah berkali tindak lanjut ini sudah masuk aktivitas pengembangan ke depannya. Tujuannya tadi kan sudah disampaikan. Nah itu ukuran keberhasilan itu tadi. Jadi kalau yang tadi tuh yang ice breaking sama yang stop itu bisa dalam satu pertemuan, bisa dua-duanya bisa. Boleh nggak apa kalau Saya takutnya memakan waktu. kalau mungkin sudah ada stok di tengah-tengah pembelajaran, tidak mesti di awal, tidak mesti di awal ya Bu ya. Butuh kalau pas saya belum terakhir iya. yang mengembalikan fokus konsentrasi mereka. Tak mesti ada di awal. Pas mungkin waktu diskusi dilihat anak-anak sudah tidak fokus, disuruh stop dulu, itu kembali lihat. Saya kalau yang pertama itu masih oke. Yang terakhir itu Ah, anak-anak sudah tidak fokus itu jam terakhir. gurunya juga kadang nggak fokus. Jadi mungkin perlu setel musik, tapi apa tambah ngantuk. Kalau musiknya mendayu-dayu ya tambah ngantuk, nanti ibunya juga gini-gini. Bisa dicari musik-musik yang mengembalikan Mungkin musik yang bikin- bersemangat gitu. bisa melek lagi gitu Bu. Jadi kayak tadi ya mereka kayak pembentukan kelompok yang lebih heterogen tuh dikatakan berhasil itu seperti apa menurut mereka itu telah berhasil aja. Kalau karena ini tadi kolaboratif ya tidak harus yang heterogen itu, saya pengennya saling membantu lah ya kan. Iya. Ada yang bisa, Jadi ada kerjasama. iya, yang bisa itu bisa membantu, yang tidak bisa. Tapi kadang kan dalam pelaksanaannya kadang anak-anak itu yang tidak bisa menggantungkan, intinya istilah kasarnya menggantungkan hidup tuh yang bisa cuma nulis nama gitu. Saya kadang Jangan gini, seperti itu. nah, saya kadang gini kalau sudah dikumpulkan ya ini kerja. Kadang anak-anak itu kerja bu kerja, padahal kan mereka orang yang gitu mereka ya. itu kalau untuk iya bu kerja nanti takut mungkin ya. Ya saya panggil, ini dari mana? Tuh. Jadi kalau pas seperti itu selanjutnya anak-anak itu karena takutnya ditanya, jadi mereka sebelum mengumpulkan yang tidak bisa itu diajari dulu. Nanti kamu soalnya ini mempengaruhi ya nilainya. Misalkan yang ibu tanya itu yang A itu kan nggak bisa. Kalau misalkan yang A ini nggak bisa menjelaskan, berarti pengaruh sama nilai satu Yang kelompok. lain, oh, iya. Jadi itu anak-anak itu, betul bisa di sini. Nanti kamu harus bisa. Iya, berarti kerjasamanya di situ nanti akan terlihat karena ngaruh ke lainnya. Akhirnya temen yang bisa mau tidak mau dia harus ngajarin temennya yang tidak bisa. Iya, soalnya Trik yang takutnya, bagus itu berarti. takutnya nilainya turun gitu. Ya itu pendukungnya apa yang dibutuhkan, kira-kira butuh dukungan apa itu? Waktu ya kayaknya. Nah, itu saya memanajemen waktunya itu. Kadang kan Berarti pendukungnya itu ya mungkin memang anak-anak itu sebelumnya besok, Manajemen waktu. misalkan besok gini nih Bu ya, besok pelajarannya saya butuhnya apa, mungkin diingatkan kembali mungkin Bu ya sebelumnya itu, besok bawa ini, takutnya anak-anak kan kadang lupa gitu. Kalau sudah lupa itu saya bilangnya bagaimana, sudah lupa, kadang kita kan sendiri lupa. Jadi kalau misalkan saya sudah mengingatkan, kadang saya WA ke ketua kelasnya, jangan lupa besok ini nanti di share di grupnya gitu. Kalau sudah seperti itu bilangnya lupa, berarti lupanya lupa disengaja kan, seperti itu. Lalai. hilaf berkali-kali. Lalai. Ya, itu
berarti dari trik tadi ya pembuatan kelompoknya agar sesuai dengan ukuran keberhasilan. Kemudian tadi yang soal-soal agar bervariasi itu butuh dukungan apa saja Bu? Buat Kalau soal itu ya itu Bu, waktu apa namanya, pengerjaan. mengerjakan sesuai yang mengerjakan kita yang mengoreksi. Soalnya kan kita koreksinya misalkan satu kelas 36 siswa, berarti kan 36 soal. Koreksinya kan beda-beda. Kadang kalau misalkan materi A, ya saya sama, cuma Isinya. memang angkanya saya buat beda. Kadang angkanya saya buat desimal, angkanya saya buat nah itu sudah bingung anak-anak. Jadi kalau butuhnya memang dikoreksinya itu memang memberatkan saya sebagai guru gitu, tapi ya mau bagaimana lagi Bu ya. Ya, kalau yang kayak game-game itu kan berarti butuh Ya. sarana ya, Sarananya ya HP. ya HP ya Kuota. kuota seperti itu ya pastilah HP kuota. Ya, kuota. Jadi kalau siswa tidak punya kuota berarti gurunya menyiapkan. Kalau masih bisa temennya, misalkan kan ada yang kemarin itu temennya berbaik hati dan dia full kuota, nah itu boleh. Kalau misalkan 1, 2, 3 tidak ada, ya boleh lah. Nanti apa namanya, hotspot ke saya kan cuman aplikasi gitu sebentar kok. Kalau untuk apa namanya misalkan game kan tidak mungkin terus gitu Bu, cuman berapa menit gitu. Ya, baik BK. Jadi tadi itu rencana pengembangan diri BK ke depannya. Kira-kira itu akan dilaksanakan kapan nih sama BK? Mulai dari kapan? Tergantung, misalkan kalau misalkan yang tadi yang diferensiasi produk, saya nunggu momen dimana materi itu memang pas untuk ada diferensiasi produknya. Terus kalau yang tadi apa namanya bisa nanti kan misalkan saya kelompok bisa langsung saya terapkan seperti itu. Ya. Baik, terima kasih. Ya, seperti itu BK ya. Jadi pembicaraan kita untuk pasca observasi, seperti kita sudah menjalani 3 tahap kemarin, ada pra observasi, kemudian juga ada observasi, kemudian sekarang ada pasca observasi. Ya seperti itu. Untuk kedepannya mungkin kita nanti akan lebih sering ketemu BK, lebih sharing-sharing lagi. Ya, demikian pasca observasi kita hari ini. Terima kasih BK, Ibu PP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.